Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut yang berpusat di titik A dan sebuah lingkaran lagi yang lebih kecil yang berpusat di titik B. Dan kita beri garis, yaitu garis yang menyentuh garis lingkaran berpusat A di titik B dan menyentuh lingkaran yang berpusat di B di titik Q. Ini jadi garis PQ ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi bisa ada dua alternatif. Garis PQ-nya menyentuh sekaligus dua lingkaran A dan B ini, seperti ini dari atas ke bawah, dan juga seperti ini dari bawah ke atas, yaitu garis PQ juga ya, menyentuhkan lingkaran A di bawah dan menyentuh lingkaran B di atas. Seperti itu, ada dua alternatif contoh ya. Garis singgungnya ya, garis singgung dua lingkaran ini ya. Jadi intinya adalah garis singgung ini harus menyentuh sekaligus dua buah lingkaran seperti ini ya. Jadi bisa saja ada dua buah lingkaran yang berbeda, bisa saja yang di kirinya adalah lingkaran besar dan di kanannya lingkaran kecil. Tapi kalau terbalik juga tidak masalah ya, di kiri lingkaran kecil, di kanan lingkaran besar. Oke, kita akan menghitung panjang garis singgung ini, yaitu kita namakan adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kenapa disebut dalam? Karena garis PQ ini menyinggung kedua lingkaran ini dari dalamnya, dari dalam dan menyinggungnya. Oke, garis PQ ini ada garis singgung. Kita akan menghitung panjang garis singgung ini. Di PQ kita simbolkan GSD aja. Bisa saja kalian membuat GD, tidak masalah ya. Itu hanya sebuah simbol untuk menyatakan garis singgung persekutuan dalam. Kemudian di sini kita dapatkan lagi adalah garis AP, simbolkan RB. Perhatikan bahwa garis AP ini selalu berpenyiku dengan garis PQ ya, atau garis singgung ini, lalu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kita singkatkan RB atau jari lingkaran besar. Kemudian ada lagi garis BQ ini. Kita namakan RK juga boleh. Garis RK ini juga tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis PQ, yaitu membentuk sudut 50 derajat atau siku-siku. Nah, jadi garis BQ ini kita namakan adalah jari lingkaran kecil, atau kita kasih simbol RK ya, ada jari kecil. Kemudian AP tadi jari besar ya. Kemudian lagi ada garis AB, yaitu adalah jarak kedua pusat lingkaran ya, jadi titik pusatnya yang lebih tepatnya ya. Nah, kita simbolkan JPL, atau boleh kalian singkatnya menjadi JP juga tidak masalah ya. Yang penting kalian tahu ada 4 komponen pada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini. Yang pertama tadi garis singgung itu sendiri, kemudian ada jari lingkaran besar, kemudian ada jari lingkaran kecil, dan terakhir tadi adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Oke, di sini kita tujuannya adalah menentukan panjang garis singgung ini. Kalian perhatikan, simak. Oke, garis PQ-nya kita geser ke bawah dan tidak mengubah posisinya, geser saja. Kemudian jari lingkarannya kecilnya juga kita geser ke bawah. Oke, perhatikan di sini, paling rangkap. Bentuklah segitiga siku-siku ya. Maka kalau kalian bayangkan segitiga siku, maka akan terbayangkan juga adalah teorema Pythagoras ya, dimana di sini sisi miringnya adalah
sisi di depan sudut 90 derajat atau siku-siku, yaitu jarak kedua pusat lingkaran tadi atau CPL ya. Jadi CPL tadi adalah hipotenusanya, kemudian sisi datarnya ya merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, kemudian ada sisi tegak ya sini ya. Tegaknya apa kah? Kemudian diketahui jadi menurut aturan teorema Pythagoras bahwa kuadrat hipotenusa atau sisi miring sama dengan kuadrat sisi datar ditambah kuadrat sisi tegak ya. Itu jika ditanyakan hipotenusanya. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah sisi datar ya, karena di sini kita akan mencari garis singgung persekutuan dalam ya, yaitu atau dengan kata lain adalah sisi datar pada segitiga siku ini. Maka kuadrat sisi datar sama dengan kuadrat sisi hipotenusa dikurang kuadrat sisi tegak pada segitiga siku ini. Tapi kita gantikan DH dan T-nya menjadi komponen dalam garis singgung persekutuan dalam ini. Ya, maka itu yang berkedip itu sisi datarnya merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Nah, kuadrat GSD sama dengan, perhatikan garis kuning, merupakan kuadrat jarak kedua pusat lingkaran kurang sisi tegak. Sisi tegaknya ini sini apa ya? Saya hilangkan sebenarnya biar lebih luas melihatnya. Kita lihat bahwa sisi tegak pada segitiga siku-siku ini merupakan jumlah dari jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Jadi rumusnya kita tadi kita kurangi dengan jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran kecil, atau kuadrat jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran kecil ya. Maka didapatkanlah bahwa garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini adalah akar dari kuadrat jarak kedua titik pusat dikurangi kuadrat dari jumlah jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil ya, ditambah ya. Ini rumusnya untuk menghitung garis singgung persekutuan dalam. Oke, dari sini kira-kira bisakah kalian menemukan rumus lain jika yang ditanyakan adalah jarak kedua pusat lingkaran, atau yang ditanyakannya adalah jari-jari lingkaran besar, atau bisa juga nanti ditanyakan jari-jari lingkaran kecil. Oke, dengan rombak saja ya dengan aturan Pythagoras tadi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama untuk garis singgung persekutuan dalam ini ya. Oke, diberikan gambar buah lingkaran dengan garis singgungnya diketahui panjangnya, yang diketahui hanyalah jari-jari lingkaran besar yaitu 14 cm, kemudian jari-jari lingkaran kecil 4 cm, dan yang 30 cm itu atau garis dari P ke Q merupakan jarak kedua titik pusat lingkaran. Ya, pertanyaannya jelas ya. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran di atas ya. Sekali lagi ya. Garis singgung persekutuan dalam ditandain bahwa garis singgungnya menyilang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Yaitu garis singgungnya titik merah. Sayangnya adalah sebagai berikut. Sebuah rumus tadi yang kita dapatkan adalah panjang garis singgung persekutuan dalam atau GSD sama dengan akar dari kuadrat jarak kedua pusat lingkaran dikurangi kuadrat jari lingkaran besar ditambah jari lingkaran kecil. Kalau kita masukkan nilainya, GSD sama dengan akar 30 kuadrat
jarak kedua titik pusat lingkaran tadi ada 30, tekan kurang jari-jari lingkaran besar 14 ya, dan jari-jari kecil 4 cm ya, tinggal ditambahkan saja di kuadrat ya. Ingat ya, ditambah dulu baru kuadrat. 14 ditambah 4 kuadrat, bukan 14 ditambah 4 nanti hasilnya dikuadratkan, jadi kuadratkannya ya. Jadi GSD sama dengan akar dari 30 kuadrat kurang 16 kuadrat ya, 14 tambah 4 16. Kemudian GSD sama dengan akar 30 kuadrat sama dengan 900 dikurang 16 kuadrat sama dengan 256. Maka panjang GSD adalah akar dari 644. Kita pakai kalkulator, ini tidak baku atau bukan bilang bulat biasanya ya. Maka panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran pada soal ini adalah 25,38 cm. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh kedua, dengan gambaran berikut, lihat garis singgung persekutuan dalam. Tentukan jarak kedua titik pusat kedua lingkaran di atas, ya adanya JPL ya. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 36 meter, ya GSD-nya udah diketahui 36 meter, dan panjang jari-jari masing-masing lingkaran adalah 10 meter dan 5 meter ya. Jelas ya, jari lingkaran besarnya 10 meter, jari lingkaran kecilnya ada 5 meter, walaupun tidak itu berubah dalam soal. Lebih pendek itu berarti jari lingkaran kecil. Itu intinya kan adalah garis MN, bahkan jarak kedua titik selingkaran. Yang kita simbol kata lebih adalah JPL. Oke, penyelesaiannya. Ingat kembali tadi aturan Pythagoras yang telah didapatkan, bahwa JPL tadi merupakan hipotenusa, sedangkan GSD dan kedua jari-jari, jumlah kedua jari-jari karena itu merupakan sisi datar dan sisi tegak. Jika ingin ditanyakan JPL, nah nanti ya, sekarang jadi dasarnya adalah GSD kuadrat sama dengan JPL kuadrat kurang RB tambah RK kuadrat ya. Itu dasar untuk mencari singgung persekutuan dalam. Jadi kalau kita tanya JPL-nya, pasti jumlahnya ya. Aturan Pythagoras adalah JPL sebagai hipotenusa, maka JPL kuadrat sama dengan GSD kuadrat ditambah RB tambah RK kuadrat, atau JPL jarak kedua titik selingkaran sama dengan akar dari kuadrat garis singgung persekutuan dalamnya ditambah kuadrat dari jumlah panjang jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Kita masuk saja angkanya. JPL sama dengan akar ya, GSD-nya udah diketahui 36 meter, jari singgungnya 36 kuadrat jadi ya, tambah jari-jari lingkaran besar 10 dan jari-jari lingkaran kecil 5, kuadratkan ya, 10 tambah 5 dulu, jumlahkan dulu baru dikuadratkan karena itu dalam tanda kurung. Di JPL sama dengan akar 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat, atau 36 kuadrat itu merupakan 1296 dan 15 kuadrat adalah 225. Jumlahkan JPL atau jarak kedua titik pusat lingkaran adalah akar 1521. Akan di, kalau bisa bingung baik kalau kalkulator saja, yaitu 39 meter ya. Akar 1521 adalah 39 meter. Oke, itulah panjang jarak kedua titik pusat lingkaran ya, atau jarak dari M ke N pada gambar itu. Oke, mudah-mudahan mengerti. Silakan dikerjakan latihan berikut. Semoga bisa dinikmati dan menyenangkan.